Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel YouTube Channel apa nih? SMK Teratai Putih Jakarta yang obrolannya tentang open. Apa sih open? Obrolan pendidik. Obrolan pendidik nih. Open bukan sembarang open. Open bukan sembarang open. Ada Itu. siapa, Mam? Nih orang yang penting nih. Punya sosok penting, punya sosok pembaharuan sebenarnya. Siapa ini? Ini Bu Nur Faiza. Asik. Termasuk guru yang strength juga sebenarnya. Kalau anak bilang mah galak. Galak. Beliau ini orang hebat. Iya. Ya. Kalau yang Nggak bisa dipungkiri itu. benar. Jasanya luar biasa. Luar biasa. Namun sebelum Nih pasti banyak yang tahu. banyak yang kenal. Namun sebelum kita mulai obrolan kita nih, udah ada vaksin ya Bu ya? Oke, udah aman. Vaksin udah 2 kali vaksin. Jadi kita udah boleh buka masker. Tambah gitu ya, jaga jarak kan? Ya. Oh iya jaga jarak. Biasanya kalau sehat semua. manggil beliau ini IJ. Ije. Ya, sehat ya. Siap, tapi Alhamdulillah kalau di sini sih panggilnya Bu Nur. Bener. Benar. Tapi kalau teman-teman deket saya IJ. Gitu. Iya. Sama di sekolah lain juga panggil Bu IJ. Ini orang yang luar biasa nih. Makanya tema yang kita angkat begini Bang. Apa? Sosok penting. Sok penting. Sosok penting dalam sosok guru yang berperan penting dalam penyaluran siswa ke tenaga kerjaan. Wah, bener banget. Wah ini kan beliau luar biasa nih. Pas. Karena lulusan kita nih banyak masuk AOP, Dekat beliau. berkat beliau. Banyak ada yang masuk Astra, bantuan beliau juga. Oh, itu nggak bisa dipungkiri. Saya kenal sama beliau, ya banyak banget. Ya, alumni yang ditangani oleh beliau. Iya. Dan masuk ke dunia kerja yang wah luar biasa. Orangnya ketus, ya ceplos tapi jujur. Ceplas-ceplos jujur. Dan sebenarnya itu kritik yang bagus loh. Iya. Cuman hanya orang-orang yang baperan yang Iya. nganggep sebelah mata gitu. Wah. Kita korek kali ini, nah. Korek lah. Siap. Korek sekorek-koreknya. Sekorek-koreknya. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang tinggal? Tetap di rumah susun. Masih tinggal sini ya? Yo. Ini termasuk Akamsi juga ini. Akamsi. Teratai Putih itu dekat dengan Anak-anak Akam sih. ya, apa namanya perumahan rumah susun. Nah, kebetulan beliau juga tinggal di situ. Jadi emang jaraknya dekat lah ke Terputih. Dekat. Nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit sih. Karena nggak pernah telat. Itu masuk guru yang teladan juga Bang. Teladan. Teladan lah. Bisa ngasih contoh bagus sebenarnya. Ya. Siap. Iya gak? Nah, sebelum ini Bu, obrolan kita nih nanti saya mau tanya biografi sebenarnya sih. Oke. Background pendidikan. Kok bisa sestreng ini? Apakah background pendidikannya awalnya di tempat kuliah yang streng atau gimana gitu kan? Itu jadi biar menurut tahu nih, oh ternyata guru gua lulusan sini, pantas galak gitu jadinya. Ayo jawab Bu. Oke, saya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa ya dunia pendidikan mengajar ya istilahnya. Kalau pendidikan sih pasti ada, tapi mengajar. Saya itu backgroundnya itu adalah alhamdulillah saya itu lulusan dari Universitas Indonesia. Wih, UI. Depok ya Bu ya? Depok. Depok. Ini ada ini di situ. Ini. Ya. Yang alma maternya warna kuning loh. Oh, yellow jacket. Jurusan apa? Jurusannya saya Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beda kan? Tahun? Lalu tahun 2000 lulusnya. Tapi memang alumni UI mau jurusan apapun Bisa masuk kemana aja. Dia ketika dia berkecimpung di dunia apapun Karena bisa survive mereka. Itu yang hebatnya. Iya. Nilai plus lah. Jadi kalau misalkan saya memperkenalkan diri saya ke anak-anak, itu ada yang menanyakan, Bu, kok kesehatan ngajar STM gitu kan? Sekarang kan tuh SMK tuh kan teknik itu kan STM. Nah, saya bilang begini sama mereka. Oke, saya memang lulusan dari kesehatan masyarakat yang harusnya menyehatkan masyarakat. Ya. Tapi saat ini saya juga menyehatkan kalian. Menyehatkan apa Bu? Otak-otak kalian. Berubah. Itu. ini yang dibilang dokter yang tidak menyuntik. Ya. Dokter yang tidak menyuntik. Jadi menyehatkan otak-otaknya mereka untuk berubah menjadi yang baik gitu kan, dari yang biasa kan kalau anak STM kan maunya gimana itu kan dulu kan persepsinya atau STM seperti apa gitu. Sebenarnya masih ada korelasinya sih Bu. Iya. Kesehatan masyarakat dengan resolusi mental. Iya. Revolusi mental. Itu background saya.
akhirnya dunia pendidikan. Nah, akhirnya ke dunia pendidikan kenapa gitu kan? Tahun berapa dulu? Saya masuk dunia pendidikan itu tahun 2003. Begitu lulus? Enggak, kan 2000 lulusnya. Oh. Nah, itu sempet itu biasalah kayak kita gitu kan kalau misalnya masih muda gitu kan, pengen kesana kemari, cari jati diri gitu. Nah, 2000. awalnya kenapa saya tahun 2003 jadi guru? Sebelumnya saya punya background tuh saya asisten dosen. Wih, asdos. Pantes strength. Jadi Udah panggilan dari sejak kuliah. Oh iya. ya, jadi saya waktu zaman kuliah saya asisten dosen. Kemudian sampai saya asisten dosen saya cari kerja gitu, ngelamar beberapa perusahaan. Tapi entah kenapa gitu kan, kok ini banyak perusahaan yang tidak nerima saya juga nggak ngerti. Nah, terus teman bilang begini sama saya, Bu Nur, kayaknya Nur lebih bagus kamu jadi guru deh. Dia bilang gitu kan. Kenapa? Karena kan saya pas jadi asisten dosen mungkin teman saya ngelihat saya cara ngajar gimana. Terus akhirnya tahun 2002, 2003 awal, 2002 akhir, 2003 awal saya ikut itu Akta 4. Akta 4 dan alhamdulillah lulus. Kemudian ada beberapa informasi lowongan gitu kan untuk jadi guru. Nah, kali pertama saya ngajar itu tahun 2003. Itu di SMK, di SMK langsung. Langsung SMK. Waktu itu memang ada pilihan nih antara SMK teknik atau bisnis manajemen gitu. SMEA sama STM. Nah, itu harus pilih nih, SMEA apa STM gitu. Ada 2 tawaran. Terus saya pikir gini, saya itu memang lebih senang orangnya ya langsung gitu loh. Maksudnya kalau untuk yang perempuan tuh ngadepin perempuan kayaknya susah banget. Lebih capek, ya mungkin. Lebih capek. Lebih capek. Karena saya perempuan sendiri juga saya ngerti gitu kan. Perempuan emang sulit dimengerti. Iya, akhirnya saya pilih teknik. Akhirnya alhamdulillah. Iya, karena banyak laki-lakinya. Akhirnya saya milih teknik dan alhamdulillah saya diterima waktu itu tahun 2003 tuh di SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi. Itu kali pertama saya jadi guru. Pengalaman saya itu kali pertamanya. Tapi emang kalau ngajar sih dari zaman kuliah udah ngajar ya. Ya, tapi kan biasa. beda memang ke stepnya ya untuk mahasiswa sama yang anak sekolah itu aja sih bedanya. Bedanya begitu. Nah, terus ketika terjun nih dalam dunia pendidikan tahun 2003, apa rasanya? Wow. Benar-benar wow. Kenapa? Dari Karena anak mahasiswa. Wah iya. tiba-tiba anak STM. STM lagi. Itu kali pertama itu saya cengah. Orang-orang manggilin bu. Aduh, merasa belum masih cukup. belum. Kenapa? Karena masih masih usia 20-an gitu loh, gitu kan. Jadi perasaan enggak banget gitu. Akhirnya saya bilang sama siswa-siswa saya, "Oke, depan kelas kalian bisa panggil saya ibu. Tapi di luar kelas kamu boleh panggil saya Mbak, Kakak, Mpok, terserah." Saya bilang begitu kan. Ya udah, jadi ya alhamdulillah dari situ ada keakraban sih saya sama beberapa siswa saya. Jadi setelah dia tidak berada di dalam kelas, di luar kelas, mereka curhat sama saya. Jadi saya tahu, oh mereka butuh seperti ini, oh mereka harus seperti ini. Nah itu yang saya jalani. Kalau yang sekarang sih alhamdulillah sih panggil bu semua. Iya. Karena mungkin udah mulai terbiasa ya. Iya, udah mulai terbiasa. Tapi awal-awal enggak itu ya. Jadi memang awal saya terjun ke dunia SMK itu memang agak terkaget-kaget gitu karena background saya bukan SMK, saya SMA gitu kan. Tiba-tiba ngajar anak-anak yang benar-benar kalau menurut saya unik. Ya, karena mereka punya kompleksitas. Apalagi waktu itu kan di daerah Kota Bekasinya ujung sana deket Bebelan sana. Itu banyak banget cerita. Dan dari situ kalau menurut saya itu adalah akademi saya yang sekarang membuat saya seperti ini gitu. Jadi saya harus tahu seperti apa, berbuat apa kepada anak-anak. Itu aja sih. Dan akhirnya ke Teratai Putih Jakarta. Ya, akhirnya alhamdulillah tahun 2011 saya masuk ke Teratai Putih Jakarta. Nah, awalnya tuh ya karena saya pindah dari Taruna Bangsa gitu kan. Kemudian saya cari informasi karena teman bilang coba deh ke Teratai Putih gitu kan. Nah, terus temen nawari bukan Teratai Putih Jakarta, tapi Teratai Putih yang di Ceketing. Bekasi. Di Kota Bekasi pertama kali itu.
Waktu itu ada Pak Arya, mudah-mudahan sehat ya Pak Arya. Itu nawarin, Bu Nur, saya butuh tenaga Bu Nur, dia bilang gitu. Karena beliau juga dari Taruna Bangsa waktu itu, sama-sama kita pindah. Beliau waktu itu jadi penasihat yayasan di Teratai Putih Jakarta. Teratai Putih, Yayasan Teratai Putih. Bilang, Bu Nur, saya butuh tenaga Bu Nur, karena saya lihat Bu Nur itu kalau mau ngajar segala macam komitmen, bilang gitu kan. Tapi saya taruh di Cektik, bantu saya, kata Pak Arya. Saya bilang sama Pak Arya, Pak, jangan jauh-jauh dong Pak. Saya bilang, saya udah capek jauh. Yang deket aja, Teratai Putih Jakarta. Saya bilang. Udah tahu sebelumnya juga ada di Jakarta. Ada, kan deket rumah lah. Tahu. Masa nggak tahu? Akhirnya dikabulkan. Akhirnya alhamdulillah bulan Oktober tahun 2011 saya dipanggil di Teratai Putih Jakarta. Saya juga deg-degan tuh. Aduh, jangan-jangan ditaruh nih Ceketing. Aduh, jauh lagi nih gitu kan. Tapi alhamdulillah saya akhirnya diterima di Jakarta pada tahun 2011 itu bulan Oktober. Jadi udah beberapa bulan berjalan, tahun pelajaran baru itu kan berjalan. Bulan Oktober saya dipanggil dan alhamdulillah bisa di Teratai Putih Jakarta. Sampai sekarang. Berarti kalau dihitung dari tahun 2003 sampai tahun 2021, berarti 18 tahun ngajar. Iya, saya udah ngajar lah. 18 tahun. Bukan waktu yang sebentar itu. Kan. Lama. Tapi pertama kali dia masuk ke sini bukan guru pengajar. Oh bukan. Iya, bukan. Guru BP. Iya, tahun-tahun masuk 2011 tahunnya guru Bu Nur ini guru BP. Iya. Ya sesuai sih kalau mau jurusan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Terus sekarang ke guru ngajar kelas. Saya itu mendaftar ke sini itu memang menjadi guru matematika. Tapi kenyataannya guru matematika di sini itu udah full, udah nggak bisa gitu. Nah akhirnya ada pilihan nih. Pilihan pertama itu saya jadi guru PPKN. Guru yang kedua BPBK. Nah saya tuh agak-agak susah untuk menghafal. Saya nggak begitu suka menghafal kayak PPKN gitu kan. Saya tuh maunya yang pasti-pastilah gitu kan. Anak eksak lah. Nah akhirnya saya memilih guru BPPK. Nah jadi saya di Teratai Putih Jakarta itu jadi guru BP itu hampir 3 tahun. Wih, lama. Jadi kelas 2011, 2012, 2013. Satu angkatan lah lulus. Iya, satu angkatan saya lulus itu guru BPPK. Dan alhamdulillah selama jadi guru BPPK di sini saya banyak belajar. Karena memang polanya itu di Kota Bekasi sama Jakarta agak beda. Beda banget. Kalau di Bekasi itu kecenderungan itu ya kalau deso gitu karena memang kampung. Tapi kalau Jakarta ini itu pinggiran kota Jakarta, apalagi kompleks banget. Lebih kompleks. Iya, permasalahannya baik itu orang tuanya, siswanya dan lingkungan. Nah, itu jadi memang perlu ekstra lah kalau menurut saya kalau di Jakarta itu penanganan siswanya dan memang itu diperlukan kerjasama antara guru-guru dengan orang tua. Dan alhamdulillah di Teratai Putih Jakarta saya tuh salut banget loh sama Teratai Putih Jakarta. Karena apa? Karena saya membandingkan ya sama sekolah yang lain di sekitar sini. Perlu disebutin nggak sekolah-sekolahnya? Oh nggak usah. Ya. Nggak boleh itu. Okay. Sekolah yang M di sana. Nah ada C gitu situ. Itu saya kali pertama kesini itu kan 2011. Kemudian tahun 2012 itu ada ujian nasional, UN kan. Nah UN itu saya ditugaskan di sekolah tersebut. Dan di sekolah tersebut saya melihat perbandingan lah ya siswa Teratai Putih Jakarta dengan siswa yang di sana, wow banget beda. Alhamdulillah siswa SMK Teratai Putih Jakarta itu walaupun kompleks, tapi anak-anaknya nurut. Kemudian guru-gurunya juga komitmen gitu. Maksud saya kalau misalnya ngukum, ya ngukum semua gitu. Pas saya pengawas ujian UN di sana, pertama kerapihan untuk UN itu di sana tidak ada. Kemudian yang kedua itu budaya tidak jujur, nyontek, itu banget di sana di depan mata saya. Makanya karena saya termasuk yang nggak suka ketidakjujuran, saya agak marah di sana itu pas lagi UN itu. Nah sampai saya jadi katanya pengawas tergalak kali di sana itu. Gak cuma guru tergalak, pengawas tergalak. Harusnya cocoknya jadi pengawas PNS ya.
Jadi ya hal tersebut, jadi saya sih alhamdulillah gitu di Teratai Putih Jakarta para siswanya itu mau bekerja sama dengan kita, gurunya nurut gitu kan. Kenapa? Karena saya pun juga asik gitu ya sama teman-teman kita di sini, guru-guru. Pertama ada guru senior. Jadi Teratai Putih Teratai Putih, maaf banget ya untuk yayasannya. Teratai Putih itu banyak. Tapi yang gurunya dari zaman bahla, zaman negeri gitu sampai sekarang itu masih ada di Jakarta. Itu bener. Artinya nyaman. Nyaman banget. Jadi kekeluargaan itu menurut saya number one. Nih, saya apa ya? Dulu saya termasuk yang kalau menurut saya itu termasuk guru yang wow banget gitu ya. Maksudnya ngajar di kelas baik, tapi kalau di luar kelas agak-agak gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya bergaul sama teman-teman di sini, mereka mengayomi yang saya dulu nggak pernah sholat duha, sekarang ada sholat duha. Gitu. Nah jadi di sini itu apa diterapkan. Yuk kita sholat bareng-bareng jamaah, itu yang keren banget Teratai Putih Jakarta. Bener. Di Teratai Putih Jakarta yang belum saya temui, kan saya ada sekolah yang lain gitu ya. Itu yang belum saya temui di situ. Kemudian juga saya ngelihat mungkin karena ada doa dan sebagainya, anak-anak kita walaupun nakal tapi nurut sama guru-gurunya. Itu yang number one di Teratai Putih Jakarta. Coba deh Teratai Putih yang lain, nggak ada kayak gini. Mudah-mudahan sama. Tapi kan ya kayaknya Jakarta lah. Gitu. Dan kenapa akhirnya dilepas BP-nya? BPBK karena kan waktu itu kan ada akreditasi ya. Nah akreditasi untuk guru BPBK harus ini apa namanya orang BP. Kemudian juga dia juga harus ada sertifikatnya, ada pelatihan BPBK-nya. Nah saya nggak punya. Nah akhirnya saya lepas ke guru BPBK yang sebenarnya. Nah kemudian alhamdulillah pada tahun ketiga tersebut matematika ada guru di sini dapat PNS. Akhirnya saya naik jadi guru matematika. Sampai sekarang saya mengajar matematika. Itu. Kenapa itu? Sejarahnya. Iya. Berarti 3 tahun di guru BP. Iya. Nah pertanyaan segini Bu. Kalau 3 tahun berarti kan tahu nih karakter siswa. Insya Allah ya. Ya enggak? Nah apa namanya itu konteksnya di sekolah ini. Kasus-kasusnya gimana tuh? Kasusnya paling apalagi tahun 2011 itu terkenal dengan masa-masa tawuran itu. Masih ya? Oh iya. Kayaknya anak Teratai Putih. Teratai Putih emang enggak ya? Oh enggak ada itu. Enggak ada yang tahu gitu. Enggak ada yang tahu kali. Enggak ada. Alhamdulillah Teratai Putih walaupun dekat sama yang lain-lain gitu kan. Kalau kita bilang ini jangan seperti ini, nurut sih. Makanya alhamdulillah gitu kan. Misalnya rambutnya panjang atau misalnya kan di sini kan memang nggak boleh gondrong gitu, kita potong segala macam ya nurut, dan orang tua juga sebelumnya kita sudah sosialisasi aturan-aturan di Teratai Putih Jakarta seperti ini. Kita ada tanda tangan lah istilahnya sama orang tua gitu, komitmen sama orang tua. Jadi orang tua juga wajib mendukung. Dan alhamdulillah itu jadi terjadi di sini. Jadi kasusnya biasa lah ya. Jadi biasa. Masalahnya hanya masalahnya pertama males gitu. Males. Bener. Nah, terus kemudian curi-curi lah. Nah, yang paling itu waktu itu adalah game yang ke apa namanya warnet. Itu yang agak parah. 2011 2012. Sampai ada anak yang nggak mau sekolah. Main game aja. Betul. Jadi memang itu aja sih masalahnya. Nah, itu bisa kita tangani dengan cara kerjasama dengan orang tuanya, terus kemudian juga kerjasama sama walinya gitu. Memang anak-anak di sini yang banyak masalah tuh sebenarnya bukan dari mereka, tapi dari lingkungan keluarga. Nah itu aja sih. Ya, faktor eksternal. Jadi ibunya entah di mana, bapaknya entah di mana, dia tinggal sama neneknya. Gitu aja sih. Oke. Ini yang kalau menyangkut ke tema gini ya, sosok penting rekrutmen. Oh iya. Ini harus kita tahu. Kan gitu dari tahun 2011 berarti Bi? 2011. Langsung tuh bikin tuh rekrutmen tuh. Enggak, 2011 enggak, tahun 2012 baru. 2012 bikin rekrutmen. Dan alhamdulillah itu kali pertama saya punya kenalan sama Astra Honda Motor. Nah, Astra Honda Motor itu ada beberapa ya siswa kita yang masuk ke sana. Di Astra Honda Motor saya juga bangga tuh. Karena anak-anaknya itu kalau menurut teman-teman itu
yang dulunya males gitu kan. Nah, terus itu waktu itu sistem ijon tuh. Jadi mereka belum lulus itu sudah ikut tes. Asrama motor dan itu masuk itu ada 6 orang. Yang saya ingat banget sih Rahmat Wahyudin, terus Rosadi. Tahun berapa tuh? Tahun 2012. Anak 2012 tuh ya. Iya, 2012 Asrama motor. Terus kemudian saya buat juga Samsung. Samsung. Tapi Samsung elektronik ya. Nah, Samsung elektronik itu ada yang namanya Rosadi. Sampai sekarang dia masih di sana. Saya juga masih kontak-kontak melalui Ahmad Mustaqim juga ya. Ahmad Mustaqim itu adik kelasnya. Adik kelasnya itu di Samsung. Alumni yang disebutin namanya nonton tuh. Silaturahim lah. Iya, sama Bu Nur ya. Terus ada beberapa perusahaan juga, saya agak lupa karena perusahaannya itu perusahaan kecil, tapi ya alhamdulillah lah ada gitu kan, di Cikarang itu juga ada. Jadi kemudian ada lagi yang Akebono. Dulu IKP dan sekarang Akebono itu juga ada, itu 2 orang masuk itu. Siapa ya? Itu. Jadi ya saya juga ikut bangga juga. Kenapa? Karena selama saya di sana sekolah yang lama itu kan saya belum pernah perpisahan. Nah di Tata Putih Jakarta itu ada perpisahan jalan-jalan. Nah kemudian waktu perpisahan itu saya tuh haru banget gitu karena nama saya disebut sama mereka yang lulus itu. Jadi waktu itu saya ingat banget si Rosadi itu waktu OSIS-nya ya. Nah dia ngomong di depan forum gitu, nama saya disebut menurut Bu Nur Faija gini-gini. Wah, nama saya disebut, saya bangga banget itu kali pertama saya di Tata Putih. Kemudian wow, gitu banget. Momen positif ya? Momen banget itu. Momen banget itu. Iya. Kan berarti Bu Nur ini tahu ya pandangan perusahaan tentang anak terput. Kira-kira gimana? Oke, pertama anak terput itu PKL. Kalau saya waktu kali pertama ya, saya ngajuin waktu itu tahun 2012-2013 saya masih BPBK tuh. Saya juga udah diminta sama Pak Dwi waktu itu untuk bantu untuk PKL. Nah, itu saya ajukan ke perusahaan. Anak teratai putih itu di backlist di beberapa perusahaan bengkel gitu ya, bengkel. Alasannya, pertama mereka nggak disiplin, jarang masuk, sering telat. Setiap bekerja, mereka nggak bekerja tapi main HP. Wow. Saya bilang ini, terus saya bilang begini, Pak, ini teratai putih mana nih Pak? Jangan-jangan teratai putih yang pencak silat, saya bilang gitu aja kan, sambil bercanda gitu kan. Oh enggak Bu, teratai putih, pokoknya teratai putih. Pak, ini saya bilang ini sama mereka, ini saya dari teratai putih Jakarta. Nah waktu itu saya pas di kota Bekasi, saya tawari tuh beberapa bengkel. Beda Pak, teratai putih Jakarta, jaminannya saya bilang gitu, teratai putih Jakarta itu anak-anaknya nurut bagus. Nah kalau misalnya Bapak punya masalah dengan mereka, hubungi saya bilang gitu. Dan alhamdulillah masuk. Jadi Teratai Putih Jakarta waktu itu ada beberapa tempat kayak Honda Mitra Jatiasi, kemudian di deket Nagarogong sana. Pokoknya sama anak-anak saya bilang mau jauh nggak? Kalau mau ayo, saya bilang gitu. Itu aja sih. Dan alhamdulillah perusahaan percaya. Akhirnya berubah pandangan. Tahun berikutnya malah diminta. Pak gimana Pak? Mau nggak? Oke, saya siap. Ya udah, masukin lagi 2 orang gitu. Jadi memang ke perusahaan itu adalah kepercayaan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada masalah, itu harus ditangani secara cepat. Kemudian kita minta maaf, kemudian tarik anaknya kalau bisa bermasalah, proses. Kemudian kita bilang, nih loh Pak, kita udah proses. Dan mereka tuh insya Allah percaya. Dan itu saya lakukan hal itu. Terbukti itu. Berarti dari tahun segitu sampai sekarang nih kita bisa meluruskan dan ngasih kerjaan ke mereka lah gitu ya. Dari alumni kita. Dari alumni. Nah, apa sih gitu? Gimana sih cara biar sekolah ini punya rutinitas rekrutmen itu tiap tahun. Jadi nggak bolong itu. Itu tiap tahun memang selalu ada. Itu ya agak susah. Kenapa? Yang pertama perusahaan itu tidak tiap tahun, tapi malah setahun 2 kali atau 3 kali rekrutmen. Oh berarti nggak tiap tahun tapi setahun bisa 2 kali 3 kali? Iya betul. Nah itu kan kesiapan sekolah, kesiapan anak-anaknya juga. Nah kalau untuk bekerja itu ada syaratnya.
Syaratnya ada beberapa perusahaan, terutama di grup Astra, kayak Toyota, Daihatsu, itu ada tinggi badan minimal 168 ke atas. Nah, ada beberapa anak kita kan tidak segitu. Kemudian yang kedua, nilai UN. Dulu UN ya, ujian nasional, kalau sekarang ujian sekolah. Nilai matematika itu wajib, kalau dulu UN itu adalah 70 ke atas, 50 ke atas. Kalau sekarang US itu adalah 70. Paling banter kemarin Yamaha 65. Nah, itu yang belum kita bisa kuasai itu untuk anak-anak kita ya. Nah, kemudian fisik. Ada beberapa perusahaan tidak menilai, tapi fisik. Fisik itu selain tinggi badan, itu adalah olahraganya. Misalnya sit up bisa berapa, pull up, kemudian push up. Nah, itu yang harus ditangani sama olahraganya. Terkadang kan beberapa anak kita ya tahu sendiri gimana, kan. Apalagi pandemi kayak gini banyak kan tidur. Olahraga. Nggak olahraga, itu yang jadi kendala. Nah, jadi perusahaan sih malah seneng kalau misalkan BKK kita di BKK, saya nggak tahu ya kalau yang Jakarta nih BKK-nya ada akan terdaftar di Disnaker gitu kan. Biasanya kalau ada di Disnaker ada info-info kemari untuk BKK-nya. Nah, itu perusahaan tuh akan menghubungi kita. Kalau misalkan setiap tahun, kemudian juga komitmen bagus, itu biasanya seperti itu. Dan insya Allah kalau di Teratai Putih Jakarta itu udah langganan dengan Astra Otopat. Tuh banget. Ya, AOP. Iya, banyak. Hampir saya juga dapat kabar info. AOP mana yang nggak ada anak terputih? Masih ada. Rasa seperti itu sih. Iya, betul. Tapi memang dibalik itu. Nih, ini sosoknya yang bantu mereka untuk kerja di sana. Mudah-mudahan next ke depan alumni yang lain ya masih bisa jadi. Masih bisa. Syaratnya apa? Syaratnya. Kalau untuk Astra Otopat yang pertama memang keilmuannya itu adalah otomotif. Jadi nanti tesnya memang harus dasar-dasar otomotif. Nah, tahun yang lalu banyak yang gagal. Kenapa? Mungkin pandemi ya. Ini juga untuk evaluasi juga. Anak kita pas lagi tes di Astra Otopat tahun yang lalu, itu pas lagi otomotifnya banyak yang nggak bisa dengan alasan Pak kita kan nggak belajar tentang itu, pandemi itu alasannya. Ya, terus kemudian yang kedua, kenapa banyak yang gagal juga itu di medical check up. Anak zaman sekarang itu lebih banyak main gadget, main HP gitu, pakai gadget lah. Nah, otomatis matanya banyak minus. Nah, itu jadi medical check up yang gagal. Selain tadi otomotifnya, produktifnya, medical check up-nya mata. Kemudian ada lagi yang gagal di telinga. Telinga banyak anak zaman sekarang itu pakai headset, kenceng gitu sampai mamahnya manggil juga nggak denger gitu kan. Nah, akhirnya pas di medical check up banyak gendang telinga yang pecah. Tuh, ya. Ini catat nih. Buat anak-anak nih. Harus catat. Yang masih duduk di sekolah di SMK Teratai Putih yang nanti kalau mau kerja begitu mau lulus mau kerja harus siapin. Tuh tadi udah diceritakan syarat-syarat. Iya, jadi banyak yang gagal di situ ya. Jadi banyak yang gagal. Pertama memang pas lagi tes wawancara ditanya tentang otomotif banyak yang tidak bisa. Nah, jadi waktu itu sempat saya ngobrol juga sama guru prakteknya, Pak Kus, Pak Ade, Pak Dwi. Saya bilang nih Pak, tolong dong Pak, otomotifnya Pak, dasar-dasarnya dahulu gitu. Karena yang ditanya itu tentang tune up, langkah-langkahnya. Nah, itu. Nah, kemudian tempat praktek. Ya, pas lagi wawancara nih, pas praktek kerja PKL lah istilahnya, ngapain aja, itu ditanya. Nah, ada beberapa anak yang mungkin waktu PKL itu cuma main HP, gitu kan, nggak ini. Nah, misalkan dia bilang bongkar mesin, coba langkah-langkahnya gimana. Nah, kalau misalnya dia anak PKL-nya bener-bener, itu kan tahu lah, pasti tahu lah. Gitu. Nah, itu yang ditanya, terus dia nggak bisa ngejawab. Lanjut tadi medical check up. Oh iya, pas setelah wawancara banyak yang gagal juga. Kenapa? Karena banyak anak kita yang tidak pandai komunikasi. Iya. itu. Jadi bahasa dia ke temen sama bahasa dia yang lebih tua atau misalkan pertanyaan itu hampir sama. Kayak kemarin tuh, saya ingat banget gitu ada siswa pas lagi wawancara saya ngeliat sendiri bilang, ya Pak, gitu aja kok. Ditanyain gitu,
pas ditanya tentang udah akrab ya, akhirnya anaknya so akrab banget. Iya. SKSD lah. Iya, gitu pakai bahasa yang danta banget sih Pak gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya gagal. Jadi kalau saya sih berharap teman-teman gitu ya, walaupun dia tidak ngajar bahasa tapi ngajar yang lain, ajari mereka komunikasi. Membiasakan. Itu. Iya. Membiasakan. Komunikasi. Nah, kalau saya sendiri pribadi, karena saya ngajar matematika, itu saya pernah ngajarin itu sama anak-anak suruh maju ke depan, ngomong apa aja. Jadi dari sini kita bisa ngelihat gesturnya, kemudian cara ngucapnya itu pasti akan ketahuan kok. Nah itu cara-cara kalau saya ngajar mereka untuk berlatih komunikasi. Yang penting berani dulu, berucap tapi yang benar. Itu aja sih gagalnya. Jadi pertama memang tadi otomotif, yang kedua itu adalah medical check up-nya, yang ketiga adalah komunikasinya yang kurang. Berarti bisa tuh semua guru harus ngajarin bagaimana cara komunikasi yang baik. Iya. Harus semua guru. Iya. Karena kalau misalkan cuma hanya beberapa guru aja nggak terlatih. Betul. Harus semua guru. Jadi mau guru agama pun ngajarnya komunikasi. Benar. Belajar ceramah lu. Iya, betul. Setuju banget karena waktu saya dulu sekolah juga diajarin, ayo maju ke depan. Belajar pidato. Iya. Benar itu. Kalian bisa memilah kata. Iya. Menurut pandangan Bu Nur, dari 2011 teratai putih, dengan berubahnya nih anak teratai putih, berubah ke arah baik kah atau berubah ke arah buruk kah? Kalau menurut saya setiap anak unik, jadi tidak. Setiap tahun angkatan. Iya, setiap anak unik, jadi tidak ada kemudian, oh ini tahun angkatan yang baik, oh tahun ini angkatan buruk, enggak. Jadi kalau menurut saya tiap tahun tuh ada keunikan sendiri. Dan bagaimana nih kita mengelola mereka? Kalau saya sih dulu teman saya mengatakan kita ini adalah koki. Jadi ya koki. Dan anak-anak kita adalah bahan-bahannya. Kita mau olah gimana? Nah, bahan-bahan ini kita tahu nih bahan-bahannya itu nggak bagus. Beda dengan dulu saya pribadi ke SMK negeri yang pertama. Kalau SMK negeri yang pertama itu kan yang ada satu-satunya gitu kan, 6 gitu pembangunan segala macam itu kan disaring. Otomatis bahannya bagus. Nah, mengelolanya bagus juga. Oh pasti dah bagus. Nah, kalau kita ini gimana nih cara mengelola mereka yang kurang bagus? Nah, dengan cara apa? Bikin kemasan. Rasa oke lah, nggak ada lah, sama lah gitu kan. Tapi bikin kemasan, kita buat jadi marketingnya itu bagus. Nah, dengan cara apa ya tadi kita kemas mereka sebagus mungkin. Misalkan kita latih otot mereka untuk persiapan kerja, kita latih ini, oke lah. Kalau untuk keilmuan kita kurang gitu kan. Kenapa? Karena ya, tadi kan memang kan ya tadi rasanya juga beda. Gitu. Kalau misalnya SMK yang bagus, yang dari sharing pasti rasanya oke. Nah, kita bersaing dengan kemasan. Jadi kemasan kita bagaimana nih mengelola mereka nih, walaupun rasanya kurang, tapi kemasan. Karena apa? Karena orang tertarik dengan pertama kemasan. Jadi kan misalnya ada mie bau, itu mah ngerasain dulu, enggak kan? Lihat kemasan dulu. Kemasannya dulu. Jadi kita sebagai guru koki, kita buat kemasannya dulu. Kemasan yang bagus. Itu aja sih. Jadi tiap tahun itu beda-beda anak. Jadi bagaimana nih kita memang ya kita memang harus kerja keras. Kalau jadi guru, menurut saya guru itu capek. Benar capek. Walaupun online capek banget. Pernah nanya orang tua, capeknya enggak ya? Guru juga capek. Guru lebih capek. Karena kan laporan. Belum bikin laporan, mantau siswanya. Ini kerjain atau enggak? Iya. Udah gitu kita kedekatan juga kalau misalnya ini kan ada masalah apa. Betul. Ini memang ya kalau jadi guru yang kalau ada beberapa kalimat mengatakan guru yang hebat adalah membuat anak itu lebih hebat dari dia gitu kan. Jadi bukan hanya mengikuti kata dia gitu, tapi kan lebih harus bisa berinovasi lagi. Betul, bisa lagi itu. Jadi kalau menurut saya jadi guru itu memang capek, tapi itulah kenikmatannya kan ya. Insya Allah adalah rezeki yang datang juga. Gitu ada juga betul banget. Nah, jadi tiap tahun anak-anak unik. Gimana kita mengelola, dan terkadang juga ada beberapa, saya juga termasuk manusia biasa,
Nah, jadi saya sering kesel juga gitu kan, ada beberapa anak gitu. Jadi kalau saya kesel saya diem aja. Nah, itu gimana nih caranya supaya saya motivasi lagi? Nah, saya sih ngelihat ada beberapa teman bilang sama siswanya, coba deh deketin Bu Nur Faiza gitu kan, atau gimana. Nah, itu makanya saya minta sama teman-teman komunikasi, belajar komunikasi. Itu aja sih. Kan gini sekarang nih Bu, kalau image sekolah kita Trisakti Putri Jakarta nih, di luar kan nggak ada yang tahu nih kalau ternyata ada penyaluran, ya kan? Berarti kan secara nggak langsung kita harus galakin nih penyaluran ini nih. Kalau Gimana tuh saya gini, kalau saya kata-kata penyaluran kayaknya nggak asik banget ya. Apa jadinya? Kenapa? Karena kalau penyaluran kayak Pastilah gitu ya. Apa ya? Kayak yayasan ya. Yayasan. Kalau saya sih bukan penyaluran. Kalau saya bilang ke anak-anak ada informasi. Jadi informasi ini yang kalian harus ikuti. Jadi kalau saya ngomong ke anak-anak bukan penyaluran tapi informasi. Saya harap kalian ikuti informasi segala apapun dari sekolah. Saya bilang itu kenapa? Dari informasi itu kalian bisa ikut rekrutmen, bisa ikut. Ya alhamdulillah saya juga di sini itu di Trisakti Putri Jakarta ini mengumumkan juga atau membantu mereka untuk ikut beasiswa. Beasiswanya itu kemarin Polman, Politeknik Marketing Astra, kemudian Mercedes-Benz. Kemudian Mercedes-Benz itu kita udah lolos satu anak atas nama Muhammad Dafa itu, cuman gagal itu di tahap kedua. Nah, terus Polman juga walaupun nggak lolos gitu kan, tapi anak-anak sudah merasakan nikmatnya ikut tes beasiswa. Itu. Nah, jadi kalau saya bilang bukan penyaluran, tapi informasi apa untuk karir kamu. Saya bilang gitu, karir kamu itu bisa jadi pekerjaan atau bisa jadi melanjutkan perguruan tinggi. Nah, cuma yang jadi masalah di sini belum ada KWU-nya nih, kewirausahaannya. Nah, mudah-mudahan sih ke depan Trisakti Putri Jakarta ada kewirausahaannya. Jadi selain mereka bekerja, mereka juga ada bisa kuliah, bisa juga wirausaha. Itu yang pengennya. Itu harapan untuk sekolah. Sekolah ya. Jadi bukan penyaluran tapi menginformasikan. Nah, bagaimana cara menginformasikannya? Saya biasanya itu melalui wali kelasnya dulu. Karena di sini alhamdulillah di SMK Trisakti Putri Jakarta itu ada sistem ijon. Sistem ijon adalah sistem di mana mereka belum selesai sekolah. Belum ada ikut ujian sekolah atau ujian nasional, tapi mereka sudah ikut tes kerja. Nah, waktu itu pernah dari Astro Tepat, itu yang kita tunjuk, kemudian ada yang dari Yamaha Musik Indonesia juga, kemudian ada beberapa kayak waktu itu logistik, saya lupa, ada perusahaan juga gitu melakukan hal itu di sini. Makanya saya sih menginginkan mereka tuh udah siap untuk kerja, itu kalau mau bekerja. Nah, kemudian mau kuliah. Saya bilang sama mereka, kalau mereka itu mau kuliah, sudah dari kelas 10 ya, udah siapkan jurusan apa yang mau kamu pilih. Dari kelas 10 saya biasanya ngomong gitu. Nah, terus jangan khawatir dengan biaya. Karena apa? Insya Allah, kalau kamu mau ada. Misalkan beasiswa, kemudian juga ada bantuan, dana, tuh kan. Itu untuk beasiswa. Nah, kalau mau wirausaha, oke, kamu wirausaha seperti apa? Nah, karena sekarang zamannya digital. Nah, digital marketing tuh banyak. Dalam gitu kan. Kamu bisa tuh belajar usaha melalui online segala macam. Yang penting kamu ada mau. Nah, itu. Jadi saya menginformasikan hal-hal tersebut. Sehingga alhamdulillah mereka ngikuti dan ada beberapa di antara mereka mungkin udah siap dari awal ya. Itu masuk. Nah, selain itu juga saya juga dari kelas 10 sih kalau saya ngajar ya. Itu juga saya bilang, kalau kalian mau jadi angkatan darat, kepolisian dan sebagainya, kamu harus persiapkan apa aja. Saya bilang, biasanya fisik, kemudian kedua gigi, saya bilang gigi itu penting banget. Dan yang ketiga adalah ilmu, saya bilang gitu. Nah, kamu cari informasi nih, apa aja nih sebelum lulus. Dan alhamdulillah ada beberapa siswa kita pun sudah jadi angkatan darat. Ada itu kemarin tuh anak TKJ, kemudian masih berhubungan sama saya juga. Terus ada juga yang jadi polisi. Gitu. Iya, itu benar. Jadi dari kelas 10 dulu saya ingatkan apa aja nih yang harus dipersiapkan segala macam. Jadi kalau kata-kata penyaluran kayaknya nggak asik ya. Berarti kalau secara umumnya tugas bersama kita adalah menyiapkan siswa untuk diarahkan kemana? Betul Bang. Secara umumnya. Nah, kalau tanya saya gini, perbedaan antara anak-anak yang ngelamar kerja secara
manual tanpa ada informasi dari sekolah dengan ada yang informasi dari sekolah. Ini kemungkinan besar untuk masuknya gimana itu? Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Tapi kalau dari kita, misalnya dari sekolah langsung BKK-nya sekolah, itu terpantau berapa sih banyak lulusan kita yang sudah diterima kerja. Karena kan ada laporan ke kita. Nah, terus kemudian kalau mereka misalnya ada kesulitan atau apa, kita bisa bantu itu kalau melalui dari sekolah. Tapi kalau yang manual itu kurang bisa dipantau ya, karena tadi tidak ada laporan. Apakah dia lulus atau tidak. Kemudian yang kedua, terkadang kalau yang manual yang ke yang lain itu banyak oknum yang menyalahgunakan mereka gitu. Jadi ini ada nih penyaluran tenaga kerja di sini gitu. Ternyata penipuan. Nah, itu ada tuh beberapa yang kejadian di siswa kita. Makanya saya bilang, kan ada dari sekolah. Kenapa nggak dari sekolah saja? Nah, itu aja sih. Itu. Nah, cuma masalah yang lainnya, kalau dari sekolah, anak-anak kita yang belum siap. Siap pertama adalah siap fisiknya. Yang kedua, nggak mau jauh. Itu ada kejadian loh waktu saya pertama kali di sini itu di Mayora waktu itu. Mayora di sini. Itu ada anak yang lulus, tinggal interview datang langsung ke sana, ke Cikarang. Alasannya apa? Gak punya motor. Saya kaget. Lah, kamu kan yang lulus kan? Hari ini kan tes, saya bilang gitu. Kenapa gak ke sana? Gak jadi, Bu. Saya gak ngambil. Astaga. Saya bilang gitu. Emang kenapa? Gak punya motor, Bu. Saya gak bisa ke sana. Ampun ya. Orang berebut kerja gak itu yang jadi kendala. Jadi anak-anak kita itu saya nggak tahu apakah mereka itu masuk SMK siap kerja atau tidak. Jadi selain pertimbangan jarak yang jauh, kadang-kadang kita untuk rekrutmen anak yang tadi belum ceritakan Mayora, jaraknya terlalu jauh sehingga anak nggak berani lagi datang atau nggak melaksanakan tes yang kedua. Kira-kira itu mental kerja. Jadi mental itu yang harus ini juga ya. Mental selain itu attitude juga ya. Kenapa? Karena perusahaan itu sebenarnya tidak perlu orang pintar. Ya, tapi mereka yang pertama itu adalah attitude. Jadi sikap, disiplinnya segala macam itu. Nah, terus mental kerjanya juga. Nah, itu yang banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu yang ya nyaris tidak ada. Apalagi di daerah Jakarta dan Kota Bekasi. Itu Jabodetabek. Jadi banyak orang perusahaan itu menolak anak-anak dari Jakarta, Kota Bekasi. Mereka lebih mau menerima anak-anak daerah. Nah, itu yang jadi utama. Kenapa? Kalau saya tanyakan sama orang perusahaan, kenapa Pak anak daerah? Karena mereka mau jauh, mau capek. Kemudian juga attitude-nya disiplin. Kemudian juga komunikasi yang tadi saya katakan juga itu lebih baik di daerah dibandingkan yang Jakarta dan Kota Bekasi. Kenapa? Karena kalau Jakarta sama Kota Bekasi, temen sama atasan atau teman rekan kerja itu dianggap sama. Sehingga kecenderungan orang-orang perusahaan tuh ya nggak bisa lah seperti itu. Bukan kerja, beda sama yang pertemanan. Itu aja sih. Selain tadi jarak yang katanya jauh lah. Ya itu memang harus kita sama-sama lah kita kan. Attitude-nya dulu. Dari kelas 10 seharusnya. Mereka masuk kelas 10 itu kita sudah sosialisasi. Ini loh peraturan di sini. Telat hukumnya apa? Kemudian kalau misalnya melakukan hal ini konsekuensinya apa? Itu harusnya ditanamkan dari kelas 10. Nah, kemudian nanti yang kelas 11 itu kan PKL. PKL itu juga ditanamkan dunia kerja seperti apa. Memang capek, tapi itulah kerja gitu kan. Kenapa kan itu juga nih. Terus kemudian ilmunya apa yang dapat nanti pas lagi PKL. Nah, di kelas 3 baru nanti kita pembinaan soft skill. Soft skill itu adalah bagaimana untuk komunikasi, kemudian bagaimana nih dunia kerja seperti apa, itu yang akan diajarkan. Jadi memang dari kelas 10 seharusnya kita sama-sama membina anak-anak. Oke. Yang terakhir nih Bu. Ya, siap. Terakhir harapan Ibu kepada kita yang sekolah lah umumnya untuk memperhatikan masalah rekrutmen ini nih. Oke, masalah rekrutmen ya? Iya, masalah rekrutmen. Sebenarnya kalau untuk rekrutmen tergantung dari kita. Perusahaan itu akan memandang ke kita kalau kita itu dipercaya sama mereka. Nah, bagaimana membangun kepercayaan? Yang pertama kita siapkan dulu SDM-nya, yaitu
siswa kita. Siswanya. Nah, kita dulu siapkan dulu siswa-siswa kita. Yang tadi yang saya bilang dari kelas 10 kita harus apa? Saya juga pernah mengundang dari IGP itu kemari datang untuk mengadakan soft skill. Waktu itu tahun 2011-2012 waktu saya pertama kali sini, itu saya undang. Terus kemudian waktu itu ada tiga orang pembicara. Beliau mengatakan kepada saya, waktu itu juga ada Pak Slamet, kepala sekolah di sini, Bu, anak-anak ibu di Teratai Putih itu good, bagus. Dia bilang begitu. Saya juga bangga kan, dibandingkan sekolah yang saya pernah datang. Tapi Bu, sekolah ibu unik, dia bilang gitu. Kenapa Pak unik? Iya, anaknya bagus tapi gurunya yang belum. Dibilang begitu. Lah, kenapa bisa begitu Pak? Iya, anak-anak ibu itu bisa dibentuk. Tapi masalahnya guru-gurunya belum. Contohnya seperti apa Pak? Dia bilang begitu kan. Waktu itu ada Pak Slamet, biar nanti kan bisa evaluasi juga ya kepada teman-teman kita. Gitu. Contohnya gini, waktu saya lihat ada seorang anak yang telat. Kurangnya marah-marah. Katanya harus rapi segala macam. Tapi gurunya kok marahin anak pakai sandal jepit. Nah itu harusnya guru itu kan jadi ditiru. Sebagai contoh, memarahi anak harusnya lihat diri dulu, udah bagusnya. Kemudian satu lagi Bu, waktu saya lewat nih Bu dari kelas sebelah ke sini, saya lihat nih ada di kelas anak tidur, gurunya ngoceh aja di depan. Tapi kenapa itu anak kagak ditegur, belum bangun atau apa? Nah itu kan juga salah Bu, dia bilang gitu. Kalau anak kan tergantung gurunya, dia bilang begitu. Nah itu lah, jadi saya ngomong sama Pak, ini emang teman-teman yang harus diberikan pembelajaran gimana gitu kan, bukan berarti gurunya salah, enggak lah, tapi kan supaya meningkatkan. Tapi itu benar. PR untuk sekolah dan gurunya, sekarang PR untuk siswanya. Calon rekrutmennya kira-kira mungkin sebagai penonton juga alumni yang lain yang mau coba ikut rekrutmen, PR-nya apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama sih memang fisik harus fisik. Cuman memang untuk alumni ya, kalau bisa bicara tentang alumni ya, dunia kerja itu ada batas usianya. Usianya 22 tahun. Itu untuk yang di apa yang setahu saya di grup yang Astra 22 tahun untuk minimal. Maksimal. Kalau minimalnya 18 tahun. Jadi harus 22 tahun. Nah, setelah 22 tahun kok saya cuma kayak gini. Nah, harusnya mereka punya planning nih. Ada planning. Dari 18 tahun sampai 22 tahun saya seperti apa dan harus bagaimana. Misalkan mereka diterima kerja nih di Toyota atau misalnya di Astra Honda Motor, mereka tuh harus nabung dan sebagainya. Kalau saya sih mengatakan kepada para siswa saya, kamu jangan jadi pekerja terus, tapi lah jadi pemberi pekerja, jadi pengusaha. Saya bilang nabunglah, kemudian kamu belajar lagi, nuntut ilmu. Makanya saya bilang mereka kuliah lagi atau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Nah dari situ mereka tuh harus belajar mengelola keuangan mereka. Kemudian bagaimana nih untuk masa depan mereka. Jadi jangan sampai kalian tuh ya kalau menurut saya jadi buruh terus, tapi lah jadi pengusaha. Saya bilang gitu, jadi bos. Ya alhamdulillah sih ada beberapa siswa saya yang ngerti kata-kata saya, jadi mengikuti itu aja. Jadi kalau menurut saya untuk yang para alumni, jadi kalau sudah usia sampai 22 tahun itu memang mentok, otomatis ya kerjanya bukan yang bagus lagi nih. Walaupun ada beberapa yang masih bisa, tapi itu bukan level SMA atau SMK atau fresh grade tapi dia tuh levelnya perguruan tinggi. Nah, jadi saya harap pada alumni, jadi jangan sampai menyesal lah nanti kalau usianya udah lebih dari 22 tahun. Akibat kontrak. Iya, betul. Karena memang sekarang sistemnya kontrak. Jadi kita jangan menyalahkan keadaan gitu kan. Karena ini kontrak mulu nih, kita demo lah apalah. Emang kayak begitu. Ubah. Makanya saya selalu mengatakan kumpulin duit. Selalu mengatakan kepada waktu mereka sekolah ya di kelas, saya bilang jangan generasi penerus, nggak boleh jadi generasi penerus, nerusin yang apa yang ini, tapi ubah, jadilah generasi pengubah, ubah yang ada ini sekarang menjadi yang lebih baik, gitu aja. Jadi jangan ini gimana sih kayak begini ya, kok kayak gini terus gitu ya, ubahlah gitu kan. Jadi jangan ngeluh terus gimana gitu. Aja sih. Oke. Mungkin itu ya obrolan kita ya. Panjang nih obrolan kita, udah hampir 50 menit.
Pusing. 50 menit kita ngobrol. Padahal beliau ini orang sibuk. Iya. Dia nggak cuma di Masih nyempetin waktu. perusahaannya aktif. Alhamdulillah. Ya, Makasih alhamdulillah. Makasih Bu Nur ya. Sama-sama. Saya sih berharap begini untuk SMK Teratai Putih Jakarta, karena saya ini menurut saya ini adalah rumah kedua saya gitu kan, selain di rumah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat memang untuk pertemanan masih oke, cuma masalahnya untuk bersama-sama untuk kinerjanya belum kompak. Gitu aja. Itu untuk teman-teman. Iya. Jadi saya sih berharap ya kita kompak lah gitu. Harus itu. Terus kemudian ada koordinasi gitu, misalkan dari Hubin, terus kurikulum. Nah ini gimana nih untuk majukan ini. Nah kemudian dari kesiswaan untuk membina atau membuat karakter anak-anak ini supaya siap untuk bekerja atau siap untuk melanjutkan perguruan tinggi. Itu yang dari kesiswaan. Nah, itu aja sih yang saya berharap untuk sekolah. Kemudian untuk yang masalah lain, saya sih mau ada dukungan juga dari yayasan gitu kan, mengenai misalkan ini tempat nih agak kurang. Nah ini diapain nih? Misalnya nih, saya waktu itu pernah loh Teratai Putih saya ajak ke Toyota loh. Beneran Pak Dek? Iya, cuma masalahnya nggak dilanjutkan. Karena kepentok sama tempat bengkel. Habis ini Mudah-mudahan habis ini dievaluasi dan bergerak. ada mungkin investor. Iya, mudah-mudahan. Itu aja sih harapan saya. Ya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Mudah-mudahan tuh semua keinginan kita tercapai semua. Amin. Ya. Iya. Pas banget waktu udah asar. Jadi kita tutup sesi kita pada hari ini, tetap di channel kami SMK Teratai Putih Jakarta. Semoga channel kita bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sekian dari kita. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.